Jember 1 TV, dimanapun Anda berada, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan. Dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Ervantari. Inilah Tajam Sepekan selengkapnya. Jadi, kalau sampai nanti mau lihat, monggo ya. Tapi kalau untuk foto itu sementara belum bisa. Nggak mungkin ada semacam alasan ya? Iya, alasannya nanti gini ya. Kalau sampai memang tanya alasan, sampai kan punya atasan ya. Tentunya atasan sampean masing-masing sudah kenal bapaknya ya. Kepala dinas pasti sudah kenal dan punya. Nanti langsung aja saya tanya seperti itu. Larangan pengambilan gambar, foto ataupun video yang dilakukan oleh oknum staf kantor PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember membuat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jember melakukan somasi. Mereka mengecam oknum staf PU Bina Marga yang dinilai telah menghalang-halangi tugas jurnalis saat hendak melakukan pengambilan gambar dari jarak dekat. Jadi pada intinya kita mengecam sikap dari PU Bina Marga Jember. Pada hari ini kita PWI Jember mengirimkan somasi kepada PU Bina Marga. Kita memberi waktu 3 kali 24 jam untuk menjawab somasi tersebut. Jika PU Bina Marga tidak menjawab, maka 3 kali 24 jam ini kita akan melakukan upaya hukum yang lebih lanjut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Komisi A DPRD Jember, Kepala Satpol PP Pemkab Jember Muhammad Faruk menegaskan bahwa petugas keamanan PU Bina Marga yang telah menghalang-halangi wartawan untuk mengambil gambar pengumuman bukanlah anggotanya. Karena anggota Satpol PP hanya ada di kantor Pemkab, kantor DPRD, pendopo Bupati, serta rumah dinas Wakil Bupati dan pimpinan Dewan. Sehingga jika memang ada petugas keamanan di Dinas PU Bina Marga dan SDA ataupun OPD lainnya, bisa dipastikan bukan anggota yang tercatat di Satpol PP. Faruk menduga petugas tersebut merupakan tenaga pengamanan bentuk lain yang dibiayai sendiri oleh OPD yang bersangkutan. Kalau itu PNS maupun Banpol, semuanya terdata di Mako Satpol PP. Oh gitu. Terus tadi yang katanya memang sempat terjadi beberapa dinas yang mengangkat seperti yang dilakukan oleh PU Bina Marga. Itu yang menggaji siapa? Sampai koordinasi dengan yang bersangkutan. Oh gitu ya. Kita nggak sampai ke sana. Artinya bukan gaji dari Satpol PP ya? Bukan terdata dan bukan masuk wilayah kami. Bukan masuk wilayah. Sebelumnya petugas keamanan Dinas PU Bina Marga dan SDA melarang sejumlah wartawan yang hendak mengambil gambar jarak dekat pengumuman penerima paket penunjukan langsung DPU BMSDA. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD Jember, Komisi C, PWI Jember, dan asisten 2 pemerintah daerah, salah satu anggota masyarakat Jasa Konstruksi Jember, Agustono, mencurigai adanya praktek nepotisme yang dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam proses penentuan rekanan penerima paket proyek penunjukan langsung. Karena menurutnya hingga saat ini DPU BMSDA terkesan menutup-nutupi identitas pihak-pihak rekanan yang menerima paket proyek penunjukan langsung tersebut. Ditambah lagi pada tahun 2013 silam, banyak paket proyek penunjukan langsung yang justru dikerjakan oleh CV milik keluarga pejabat DPU Bina Marga. Seperti CV Rizky Agung milik Kamsu yang ternyata merupakan kakak dari Kepala DPU Bina Marga Rasid Zakaria, dan masih banyak rekanan penerima proyek penunjukan langsung yang memiliki latar belakang kedekatan personal atau nepotisme. Padahal dalam peraturan yang ada, pengadaan barang dan jasa organisasi perangkat daerah dilarang menunjuk rekanan yang notabene masih ada hubungan keluarga dengan pejabat OPD tersebut untuk menjadi penyedia jasa proyek pemerintah. Bahwa banyak terjadi nepotisme di 2013 saja justru yang punya konflik of interest pejabat di dinas dan lain sebagainya sama sekali tidak boleh memilih penyedia jasa yang ada kaitannya dengan pertalian darah dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah jelas bahwa ada keponakan, bahkan ada kakak kandung dari Pak Rosid sendiri. Lebih dari itu, menyesalkan DPU Bina Marga yang menolak memberikan data rekanan penerima proyek dengan dalih belum ada petunjuk dari Bupati Faida.
Alasan ini dinilai sangat tidak masuk akal, karena data tersebut bukan rahasia negara sehingga tidak perlu persetujuan Bupati untuk mempublish ke masyarakat. Sementara itu, saat dimintai konfirmasi melalui telepon, Kepala PU Bina Marga Kabupaten Jember Rasid Zakaria masih belum memberikan tanggapan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu bibit lobster yang rencananya akan dipasok ke sejumlah negara di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Praktek ilegal penjualan bibit lobster ini berawal dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan iring-iringan dua kendaraan yang melintas di Kecamatan Jenggawah, Jember. Polisi berhasil menghentikan satu unit truk, sementara mobil yang mengawalnya berhasil kabur dan hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi meringkus dua awak truk yaitu Saini dan Supriyanto warga Jenggawah, Jember. Sedangkan pemilik bibit yang diduga berada di dalam mobil yang mengawal di depan truk hingga kini masih diburu petugas. Dari dalam truk, polisi menemukan puluhan kardus berisi bibit lobster yang jumlahnya mencapai 47.000 ekor. Bibit lobster tersebut ditempatkan pada ratusan kantong plastik dan kondisinya rata-rata masih segar dan hidup. Hasil penyelidikan bibit lobster ini berasal dari pantai selatan Jember dan akan langsung dipasok ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam melalui pelabuhan di Banyuwangi. Adanya penangkapan benur secara ilegal. Oleh karenanya kawan-kawan melakukan penyanggungan dan alhamdulillah berhasil. Ini pada saat kendaraan sedang berpindah, barang-barang sedang berpindah, itu kemudian didatangi oleh petugas dan kendaraannya lari. Dikejar, dapat, kemudian truknya dibuka, kita lihat ada beberapa dus, kemudian dibuka isi dusnya dan dihitung, totalnya ada sekitar 47.176 benih lobster. Yang mana barang tersebut, informasi dari supir itu dibawa ke Banyuwangi dan akan ada pembelinya di sana. Sementara kita sedang melakukan pengembangan. Di sana dapat sekitar dihargai sekitar 15.000 per benih. Itu kalau dikalikan 47.000 itu sekitar 707 juta. Kemudian dijual sampai ke Singapura, ke Malaysia. Nah, itu sampai di Singapura itu hasilnya sekitar satu benihnya itu bisa 50 ribuan. Ini diambil dari mana? Diambil dari Pantai Watu Ulo. Tujuannya tuh? Tujuannya dijual ke Banyuwangi. Banyuwangi masih dibawa lagi ke Singapura. Tersangkanya sendiri? Tersangkanya sementara bisa kita amankan 2 orang. Ini pada saat yang mengangkut truk. Ini sementara masih kita lakukan pendalaman. Ada disebut nama-nama lain masih kita lakukan upaya untuk pengejaran. Terus prakteknya sejak kapan? Yang bersangkutan menyampaikan baru 1 bulan ini ini kali ketiga. Jadi yang 2 kali sudah berjalan, ini yang kali ketiga. Pasal yang dikenakan pasal 16 Junto 88 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1,5 miliar. Total bibit lobster yang gagal diselundupkan ini bernilai lebih dari 2,8 miliar rupiah. Adapun praktek penyelundupan bibit lobster semacam ini telah berpengaruh terhadap menurunnya nilai ekspor lobster dari Indonesia ke sejumlah negara konsumen. Untuk total kerugian negara? Ini kalau kita sampai di Singapura ya, ini bisa sekitar 2,8 M. Ini dari sekitar 2,8 M. Ini yang sampai karena lalu lintas benih lobster itu larinya ke Singapura dan Vietnam. Itu 2,8 ini ya? Iya, yang hari ini. Yang hari ini. Jadi ini hari ini sudah untuk barang bukti ini itu sekitar 2,8 M kalau sampai ke Singapura. Itu bisa Singapura nanti dikembangbiakan lagi di sana? Dibudidayakan di sana di Vietnam. Nah, dia akan dari Singapura akan dikirim lagi ke Vietnam. Nah, budidayanya di Vietnam. Itulah akhirnya nilai ekspor kita sekarang menurun. Nilai ekspor kita menurun. Malah nilai ekspor dari Vietnam meningkat. Padahal 2 tahun yang lalu nilai ekspor kita masih tinggi. Itu. Jadi 1 tahunnya bisa 45.000 ton. Kita bisa ekspor, ternyata sekarang udah turun. Dibantu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, barang bukti bibit lobster langsung dilepas liarkan kembali ke habitatnya, yakni di perairan Laut Selatan Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kepala Daop 9 beserta jajarannya melakukan cek lapangan di sekitar stasiun Jember, seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana lainnya.
Petugas juga mengecek kondisi rel di sekitar stasiun dan juga mengecek gorong-gorong di sekitar stasiun yang biasanya terjadi banjir kala hujan turun. Dan tentunya hal tersebut sangat mengganggu perjalanan kereta karena bila intensitas hujan sangat lebat, rel dapat tertutupi air sehingga membahayakan laju kereta. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk penumpang, PT KAI juga memperhatikan kesiapan infrastruktur lainnya seperti peron, layanan karcis, serta toilet umum yang bersih dan gratis untuk kenyamanan penumpang. Bapak sekalian, hari ini adalah hari kedua jajaran manajemen Daop 9 Jember PT Kereta Api Indonesia Persero melaksanakan cek lintas atau lori dressing. Ya. Perjalanan meliputi seluruh wilayah dari mulai Banyuwangi nantinya sampai ke Pasuruan atau batas wilayah daerah operasi 9 dan daerah operasi 8 antara Pasuruan Bangil. Intinya adalah yang pertama memeriksa dengan kondisi seluruh fasilitas peralatan mulai dari prasarana perkeretaapian dengan jalan rel dan jembatan, sinyal telekomunikasi, termasuk fasilitas operasi yang ada di stasiun-stasiun untuk mengoperasikan perjalanan kereta api. Diharapkan antisipasi untuk persiapan angkutan lebaran. Artinya penataan stasiunnya. Mungkin ada satu stasiun yang perlu diperbaiki pintunya, toiletnya gangguan atau airnya kurang lancar, termasuk mungkin penambahan peron, ya, perpanjangan peron, penambahan bance, intinya untuk pelayanan penumpang. Harapannya saat angkutan lebaran nanti sarananya, prasarananya sudah oke, termasuk pelayanannya juga maksimal. Pengecekan jalur juga langsung dilakukan jajaran Daop 9 Jember dengan menggunakan kereta khusus menuju kota Pasuruan, mengingat Daop 9 membawahi dari stasiun Banyuwangi hingga Pasuruan. Dari stasiun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pada tanggal 9 Mei, Polres Jember menggelar apel bersama dalam rangka Operasi Patuh Jaya 2017 yang melibatkan anggota TNI, CPM, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Jember. Operasi Patuh Jaya 2017 diselenggarakan secara serentak sejak tanggal 9 Mei hingga 22 Mei yang sasarannya para pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melanggar tata tertib lalu lintas. Dalam operasi Patuh Jaya 2017 ini merupakan penegakan hukum disertai kegiatan preventif dengan tujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, dalam kegiatan di lapangan hendaknya sebagai pelaksana, polisi tetap harus tegas namun tetap humanis, sehingga para pelanggar tidak merasa kecewa ataupun ada perlawanan karena melanggar. Maka penjelasan persuasif yang jelas dan santun tentang lalu lintas mutlak dilakukan. Setelah menggelar apel bersama, Kapolres Jember beserta jajarannya menyebarkan brosur sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat yang melintas di depan Polres Jember. Mulai hari ini kita sudah masuk ke dalam Operasi Patuh Semeru 2017, di mana pelaksanaan Operasi Patuh ini berlangsung dari mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2017, di mana sasarannya adalah tertib lalu lintas, di mana kita menebarkan represif, preventif maupun preventif. Sasarannya untuk anak-anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan, kemudian kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan, kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak bermotor seperti becak dan lain-lainnya yang tidak boleh memasuki kawasan tertib lalu lintas. Potensi anak di bawah umur besar nggak di Jember ini? Besar. Ini berkaitan dengan angkutan umum yang tidak menghubungkan antara titik dengan titik, sehingga beberapa anak di bawah umur diberikan izin oleh orang tuanya. Ini yang saya sayangkan sebetulnya, menggunakan kendaraan-kendaraan yang selayaknya seharusnya belum boleh mereka menggunakan, karena di sisi lain dari segi usia juga belum masuk, dari segi kelayakan pun belum memiliki SIM. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan raya antar kecamatan yang ada di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung ini mengalami kerusakan cukup parah sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini masih belum ada upaya penanganan yang jelas dari pihak pemerintah setempat. Banyaknya kecelakaan yang terjadi akibat jalan berlubang ini membuat warga semakin kesal,
sehingga secara swadaya mereka melakukan iuran dan kerja bakti untuk menutup lubang jalan dengan material seadanya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan warga karena pemerintah setempat melalui Dinas PU Bina Marga dinilai masih tutup mata. Jadi kita terpaksa menarikkan kepada warga masyarakat demi keamanan pengendara. Betul, ini adalah gotong royong dari warga masyarakat setempat karena banyak yang berjatuhan pengendara sepeda motor khususnya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Suasana pasar tradisional Tanjung Jember tampak sepi tidak seperti hari biasanya. Hal tersebut terjadi sejak 2 hari lalu, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Yang paling signifikan yaitu harga daging ayam. Harga daging ayam super kini mencapai Rp33.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp27.000 per kilogram. Sementara itu daging ayam yang kualitas biasa mencapai Rp30.000, dari sebelumnya hanya Rp26.000. Menurut pedagang daging ayam, volume pembeli mengalami penurunan karena naiknya harga daging yang terus merangkak naik. 2 hari? Sudah 2 hari. Iya. Apa yang memicu misalnya naik? Soalnya kan di pabrik tahu sudah, dan yang konsumen itu yang masih penting semua kan gitu. Dia naikkan harganya. Dia naik juga di sini kan gitu. Dari berapa, Pak? Biasanya maksimal itu 26, 27. Sekarang 232. Sudah 2 hari ini. 2 hari. Ini kan semakin mendekati Ramadan, apa kira-kira sampai naik terus? Terus naik gitu. Naik. Kalau pasokan gimana ayamnya? Ayam ya lancarnya ayam, banyak naik. Ya, tapi menurut pedagang ketika harga melonjak begitu ada pengaruh nggak, Pak? Ya ada pengaruhnya. Apa pengaruh? Ngeruin pelangganan itu boleh enggak. Tapi pelanggannya gimana, Pak? Ya tetap beli, kepenting sendiri kan gitu. Pasar tradisional ini merupakan pasar induk yang ada di Jember. Diperkirakan semakin mendekati bulan suci Ramadan, bahkan hingga Lebaran, untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar ini dipastikan akan terus naik. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Harga cabai besar dari sebelumnya hanya Rp27.000 kini melonjak menjadi Rp35.000. Harga tomat yang sebelumnya Rp6.000 kini melonjak menjadi Rp9.000. Harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Sementara bawang putih turun dari Rp50.000 menjadi Rp46.000. Namun harga ini masih fluktuatif tak menentu. Sementara harga cabai rawit tetap melambung di kisaran Rp60.000 per kilogram. Kondisi naiknya harga bumbu dapur ini memicu kurangnya pembeli. Pembeli biasanya memborong sampai setengah kilo, namun saat ini hanya 1/4 kilo. Ini karena faktor harga yang mulai merangkak naik. Kalau bawang merah 35 yang super. Biasanya berapa, Bu? Biasanya cuma 30, 32, sekarang 35. Kenapa, Bu, ya kok pada naik gitu? Ya, mungkin stoknya kurang. Terus pembelinya gimana? Pembelinya ngurangi dikit, biasanya beli setengah ya 1/4. Karena faktor harga itu? Harganya naik. Apa saja, Bu, yang naik harga-harganya? Yang naik bawang merah, terus tomat, lombok besar. Kalau yang bumbu lain? Tetap enggak naik kayaknya. Kalau cabai kecil tetap mahal, tapi ya 50, 60, 58, 60 itu sudah. Diperkirakan semakin mendekati bulan suci Ramadan bahkan hingga Lebaran. Untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar ini dipastikan akan terus mengalami kelonjakan. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Mari kita banggakan. Pertunjukan kesenian kuda lumping Turonggo Mulyo di panggung gelar seni budaya yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jember Kecamatan Balung ini berlangsung meriah. Tari jatilan dengan kostum Gatot Koco perempuan tersebut menggambarkan tokoh prajurit perempuan yang gagah berani. Seni hentakan kaki dan lambaian tangan penari jatilan membuat kagum ratusan penonton yang hadir.
Selain itu, tarian barong kucingan yang dimainkan oleh sejumlah pelajar juga tidak kalah profesional dengan orang dewasa. Menurut Soleh selaku pengurus Dewan Kesenian Jember Kecamatan Balung, pagelaran seni budaya ini digelar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional sebagai upaya pelestarian seni budaya leluhur agar tidak punah. Namun sayangnya, pada pagelaran seni budaya ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kecamatan Balung maupun pemerintah daerah Kabupaten Jember. Meski demikian, pagelaran seni budaya ini tetap berjalan lancar dengan berbagai macam rangkaian acara pertunjukan seperti Festival Ojung, pagelaran kuda kencak, pagelaran tari pelajar, dan juga pagelaran kuda lumping. Kami berharap juga ke depan agar pemerintah lebih proaktif dan memberikan dukungan yang lebih konkret ya kaitannya dengan pagelaran seni budaya ini. Karena selama ini budaya lokal ini hampir tergerus oleh zaman. Dan dengan adanya ini kita harap generasi muda kita ini lebih mencintai budaya lokal dan ke depan budaya lokal ini bisa kita lestarikan. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tradisi Ojung merupakan seni pertarungan tongkat khas etnik Madura yang masih banyak ditemui di berbagai daerah di Jawa Timur, seperti di Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Surabaya, Jember, dan Lumajang. Tradisi adu tangkas ini biasanya dilakukan setiap musim kemarau panjang tiba untuk mendatangkan hujan. Namun karena tradisi ini terancam punah, maka berbagai pihak, salah satunya Dewan Kesenian Jember, berusaha menumbuhkan lagi tradisi Ojung ini. Dengan memakai rotan sebagai senjata, seni pertarungan Ojung ini sama dengan seni bertarung lainnya yang melibatkan 2 orang petarung dengan seorang wasit. Para pemain secara bergantian berupaya memukul punggung lawan. Pemain yang berhasil melukai paling banyak terhadap punggung lawan akan keluar sebagai pemenang. Karena pertarungan Ojung ini bukan hal main-main, maka peserta Ojung merupakan orang dewasa yang memiliki kekuatan fisik, bertubuh kebal, dan tentu saja memiliki keberanian untuk bertarung. Menurut Abdul Hari selaku ketua penyelenggara Festival Ojung, dirinya menjelaskan bahwa Festival Ojung yang digelar saat ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Selain itu, melestarikan budaya dan tradisi yang masih bertahan di masyarakat. Untuk hadiah hiburan yang sederhana lah. Jadi mereka pun tidak memandang hadiah, tapi tetap budaya ini dia tetap bertahan sebagai seni untuk riwayat hidup kaum yang dulu, Pak, itu mengenang. Ini biasanya kan Ojung ini buat ritual untuk mendatangkan hujan. Ya, memang dulu memang untuk ritual mendatangkan hujan. Bahkan di daerah sini tetap ada kegiatan hajat pernikahan itu juga dijadikan seni. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meski belum mendapat dana hibah dari Pemkab Jember, Aska PSSI Jember sudah mulai menjalankan tugasnya. Salah satunya mencari bakat-bakat muda di Jember untuk bergabung dengan Persib U17. Pengumpulan pemain asli putra daerah ini merupakan kerja keras tim Persib dan Aska PSSI untuk mendapatkan pemain asli Jember. Karena Pemkab Jember saat ini memang belum mencairkan dana hibah untuk Aska PSSI dan juga Persib, menurut Ketua Aska PSSI Jember Sutikno, selama ini tim bekerja meskipun tanpa dana hibah. Padahal ia mengaku sudah mulai berjalan beberapa bulan lalu. Oleh sebab itu, ia berharap kepada Pemkab Jember, khususnya Bupati, agar segera mencairkan dana hibah supaya menjadi semangat bagi seluruh pengurus Aska PSSI untuk menjalankan program-programnya. Karena pelaksanaan event turnamen tentu membutuhkan dana operasional. Maka dari itu, pencairan dana hibah akan sangat bermanfaat untuk menjaring pemain dan bisa ikut seleksi nasional. Yang junior, Surati, tanggal 20 sudah dimulai. Sebelum itu 2 bulan yang lalu, kita sudah jalan mulai dari seleksi sampai latihan. Ini kan butuh dana semua. Impossible kalau kita tidak dapat dukungan dari beliau. Gitu tuh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Dua pesepak bola Jember yakni Rozak dan Febri berhasil lolos menjadi pemain timnas U16 setelah melalui proses yang tidak mudah. Dua pemain ini diharapkan bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Jember di bidang sepak bola. Menurut Ketua Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Jember ASKAP PSSI Jember Sutikno, hal ini sesuai dengan komitmen awal bahwa pihaknya tidak akan membatasi pemain untuk berkembang. Kedepan diharapkan kedua pemain ini bisa terus berjuang hingga ke timnas senior dan menjadi kebanggaan Indonesia. Kita perhatikan, kita dukung penuh karirnya. Tidak ada yang kita menghambat, ini harus di daerah terus. Kasihan Pak. Iya. Betul. Tidak maju nanti Indonesia kalau seperti itu. Kalau putra daerah tidak boleh diambil pusat. Pelatih sepak bola Jember Prasetyo mengatakan sebenarnya Kabupaten Jember memiliki banyak bibit pemain sepak bola yang potensial, sehingga diperlukan dukungan yang optimal dari pemerintah melalui keberpihakan anggaran untuk menjaring dan mengasah bakat para generasi sepak bola Jember. Kita mengikuti, ya alhamdulillah di waktu ada suatu momen, alhamdulillah adinda atau siswa dari putra terbaik Jember ini dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas U15. Menurut Bapak sendiri pemain Jember gimana? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya talenta atau generasi di Jember banyak sekali bagus. Dari Jember, JK Aji Jember 1 TV melaporkan. Laga bertajuk Derby Tapal Kuda ini sejak awal berjalan sangat panas. Kedua kubu saling serang dan menampilkan permainan terbuka. Bahkan berkali-kali pelanggaran dari kedua klub sempat terlihat. Namun tensi panas tersebut tetap menyajikan permainan yang menarik untuk dilihat. Kedua gol Persib Jember dicetak oleh M. Faisal Yunus masing-masing di menit ke-26 dan di menit 64. Sementara gol balasan Persewangi dicetak oleh Imam Nawawi di menit 78 lewat tendangan penalti. Ketua Umum Persib Agus Rizky mengaku puas dengan permainan Persib senior di laga pembuka Liga 3 Nasional tersebut. Diharapkan di hasil positif ini akan terus terjadi di laga lainnya. Minimal lolos Jawa Timur ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bupati ya, kepada Bapak Kapolres, kepada Dandim dan kepada Kejari, sehingga kita bisa melaksanakan kompetisi Liga 3 ini ya. Adapun tujuannya adalah kita bangkit, minimal kita Persib harus melewati fase Jawa Timur. Jadi dari sekian tim mana yang paling berat Pak menurut lawan? Setelah kita evaluasi, memang dari uji coba pertama itu yang bisa menahan kita di sini adalah PSM Lumajang ya. Mungkin itu saja, yang lainnya kita anggap samalah. Sementara itu pelatih Persib Zainuri mengapresiasi permainan anak asuhnya meski dengan persiapan yang minim. Namun timnya mampu menyuguhkan yang terbaik untuk masyarakat Jember. Dengan 3 poin di laga awal ini diharapkan mampu menjadi lecutan semangat anak asuhnya untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Nasional ini. Evaluasi hari ini memang kita ambil poin 3 ya atas kemenangan perjuangan anak-anak yang gigih. Walaupun kita babak kedua menit ke 75 kita keserang terus karena memang kondisi anak memang kurang pas, kurang fit karena dengan keadaan kita mungkin kurang istirahat, kurang bisa mengantisipasi pertandingan pada hari ini. Ke depan nanti Pak, setelah ini melawan mana Pak? Setelah ini kita lawan Bondowoso. Kita hari Minggu lawan Bondowoso. Mungkin kita hari Sabtu sore kita berangkat ke Bondowoso. Ya dari grup Pak, mungkin yang paling berat daerah mana Pak menurut? Kalau grup yang paling berat untuk persiapannya dia Persewangi udah lama, mungkin ada 6 bulan 7 bulan dia persiapan pagi sore. Sedangkan kita cuma ada bulan sore aja kita latihan selama ini. Jadi memang kita memang harus ambil poin di kandang sendiri, adalah kita modal utama untuk bisa sukses ke depannya. Pekan depan Persib akan melawan Persebo Bondowoso di Stadion Magenda Kabupaten Bondowoso. Dari Stadion Jember Sport Garden, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Kedai sego pecel Godong Jati milik Siti Masito warga desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember ini mulai banyak dikunjungi para pecinta kuliner. Karena nasi pecel yang dijualnya tergolong unik berbeda dengan nasi pecel pada umumnya. Nasi pecel milik Siti Masito ini disajikan dengan menggunakan godong jati atau daun jati sehingga memberikan sensasi yang khas bagi penikmat kuliner. Apalagi dengan sayuran dan bumbu kacang yang gurih semakin membuat pelanggan ketagihan. Satu porsi sego pecel Godong Jati ini hanya dijual dengan harga Rp6.000 saja, sehingga sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu penikmat kuliner asal kota Jember, Jumai, sengaja datang ke kedai Siti Masito untuk menikmati sensasi sego pecel Godong Jati yang cukup populer di Jember Selatan. Pak Jum, rasanya gimana Pak? Ini rasanya memang sip ya, pedasnya juga pas. Saya baru kali ini ada warung pecel menggunakan pakai daun jati. Nah, misalkan kalau musim kemarau, ibu-ibu yang jual nasi ini ngambilnya di mana gitu? Apa ada kesulitan gitu? Kalau pedasnya luar biasa cocok. Iya. Ini maknyus Mas. Usaha jualan nasi pecel yang dijalani oleh Siti Masito ini sebenarnya sudah berlangsung selama 3 generasi. Namun dengan tambahan kreativitas penyajian membuat masyarakat semakin penasaran untuk menikmatinya. Berapa lama Bu jualan nasi Godong Jati ini? 10 bulan, cuma yang dari dulu itu udah mulai dari kakek. Ibu 3 generasi. Kenapa kok pakai daun jati? Dari inovasi baru. Inovasi baru. Satu porsi yang berapa Bu? 6.000. Berapa Bu? 6.000. 6.000. Ini pakai daun apa Bu? Daun pisang. Daun pisang-pisang itu ya. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Tri Marfantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.